Halo, salam semangat. Jumpa kembali dalam video pembelajaran matematika SMA. Video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya mengenai limit tak hingga fungsi aljabar. Di mana pada video sebelumnya kita telah mempelajari konsep dari limit tak hingga fungsi aljabar ya. Untuk diingat kembali, kita telah membahas sifat limit tak hingga, yaitu limit K per X pangkat N untuk X mendekati tak hingga itu sama dengan 0, atau limit K dikali X pangkat N untuk X mendekati tak hingga, hasilnya adalah tak hingga. Kemudian di video sebelumnya juga kita telah membahas bentuk dari limit tak hingga fungsi aljabar. Ada 3 bentuk ya. Yang pertama dalam bentuk polinomial. Nah, penyelesaiannya itu dengan mengeluarkan variabel berpangkat tinggi. Kemudian bentuk yang kedua itu dalam bentuk rasional atau pecahan. Nah, cara penyelesaiannya yaitu membagi dengan pangkat tertinggi. Ini merupakan cara biasa. Cara yang kedua itu dengan cara cerdas atau cadas ya. Itu dengan melihat koefisien pangkat tertingginya. Jadi ketika M lebih dari N, maka hasilnya tak hingga. Kemudian ketika M kurang dari N, maka hasilnya 0. Dan ketika M sama dengan N, maka hasilnya adalah A per P. Ingat, M dan N itu adalah pangkat tertinggi dari fungsi. Bentuk yang ketiga, yaitu dalam bentuk irasional, yaitu limit akar fx dikurang akar gx untuk x mendekati tak hingga. Penyelesaian cara biasanya yaitu mengalihkan dengan faktor sekawannya, yaitu akar fx ditambah akar gx per akar fx ditambah akar gx. Atau cara cerdasnya, yaitu dengan melihat koefisien dari pangkat tertingginya. Di sini pangkat tertingginya adalah 2, koefisiennya di sini adalah A untuk di fungsi fx dan P untuk di fungsi gx. Nah, jadi penyelesaiannya itu dengan melihat nilai A dan P. Apabila A lebih dari P, maka hasilnya pasti tak hingga. Kemudian apabila A kurang dari P, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Yang terakhir, apabila nilai A sama dengan P, maka hasilnya menggunakan rumus B dikurang Q per 2 akar A. Nah, ini yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Sekarang saya akan melanjutkan contoh soal mengenai limit tak hingga fungsi aljabar. Silakan disimak dengan baik ya. Nah, di sini saya berikan contoh soal objektif. Kita akan mencari nilai limit dari 3x pangkat 3 dikurang 2x dikurang 10 per 4x dikurang 2x kuadrat dikurang 5x pangkat 3. Nah, di sini ada optionnya. Oke, kita akan selesaikan. Nah, ini berarti bentuknya rasional ya. Kita akan bagi dia dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya di sini berapa? 3 ya. Jadi kita akan bagi dengan x pangkat 3. Oke. Ini menjadi 3x pangkat 3 per x pangkat 3 dikurang 2x per x pangkat 3 dan seterusnya. Untuk penyebutnya juga sama, 4x per x pangkat 3 sampai dengan 5x pangkat 3 per x pangkat 3. Kita selesaikan pembagiannya. Ini menjadi 3 dikurang 2 per x pangkat 2 dikurang 10 per x pangkat 3 per 4 per x kuadrat dikurang 2 per x dikurang 5. Kemudian kita substitusikan nilai limitnya, yaitu x mendekati tak hingga. Jadi kita substitusikan tak hingga. Nah, ketika sudah bentuknya seperti ini, 2 per tak hingga kuadrat, pasti hasilnya sudah 0 ya. Berarti yang ada per tak hingganya
itu hasilnya pasti 0. Sehingga 3 dikurang 0 per 0 dikurang 5. Itu hasilnya 3 per negatif 5. Atau kita tulis negatif 3 per 5. Oke, jadi option yang benar itu adalah yang A, ya. Nah, atau kalian boleh juga menggunakan cara cerdas yang tadi. Kalian langsung saja lihat koefisien dari variabel pangkat tertingginya. Di sini kan 3 dan juga negatif 5. Berarti langsung 3 per negatif 5. Itu langsung kalian dapatkan, ya. Next, contoh yang kelima. Menentukan nilai limit dari akar 4x kuadrat ditambah 4x dikurang 3 dikurang 2x kurang 5 untuk x mendekati tak hingga. Oke, kalian lihat optionnya di sini. Nah, ini merupakan contoh dari bentuk irasional. Jadi untuk menyelesaikannya, kita akan ubah dulu bentuk 2x kurang 5 ini supaya sama dengan bentuk ini. Ya, jadi 2x kurang 5 itu sama dengan akar 2x kurang 5 kuadrat, ya. Nah, kenapa 2x kurang 5 ini kita ubah menjadi akar 2x kurang 5 kuadrat? Karena ketika akar 2x kurang 5 kuadrat, kalau kita sederhanakan ini akar dan pangkatnya kan hasilnya adalah 2x kurang 5. Gitu ya. Jadi karena 2x kurang 5 ini biar sama bentuknya dengan fungsi ini, maka kita ubah dia menjadi seperti ini. Sekarang kita jabarkan ini. 2x kurang 5 kuadratnya kita jabarkan, itu menjadi akar 4x kuadrat dikurang 20x ditambah 25. Nah, sekarang kan bentuknya sudah sama. Ini adalah fungsi fx. Dan ini adalah fungsi gx-nya. Kita akan selesaikan dengan cara cerdas. Jadi kita akan lihat di sini koefisien dari pangkat tertinggi. Di sini nilai A-nya adalah 4, kemudian nilai P-nya adalah 4. Nah, berarti A-nya sama dengan P ya. Ketika A-nya sama dengan P, maka kita gunakan rumus ini untuk menyelesaikan atau mencari hasilnya. Di B dikurang Q per 2 akar A. Nilai B-nya di sini adalah 4. Kemudian Q-nya adalah negatif 20. A-nya di sini 4. Ya, berarti menjadi 4 dikurang negatif 20 per 2 akar 4. Hasilnya adalah 24 per 2 kali 2. Ini akar 4-nya 2 ya. Itu 24 per 4 atau hasilnya sama dengan 6. Nah, jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah option E. Oke, gampang ya. Biar lebih paham, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Fungsi f dinyatakan oleh fx sama dengan negatif 3x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat dikurang 2. Hasil dari limit fx untuk x mendekati negatif tak hingga adalah. Nah, kalian lihat optionnya ini. Untuk penyelesaiannya, nah ini berarti kan merupakan bentuk limit tak hingga polinomial ya. Jadi untuk polinomial kita akan keluarkan variabel pangkat tertingginya. Sehingga limit negatif 3x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat dikurang 2 untuk x mendekati negatif tak hingga itu menjadi limit x pangkat 4. Nah, kalian lihat di sini ya, variabel pangkat tertingginya adalah x pangkat 4. Jadi kita keluarkan sehingga karena di sini negatif 3x pangkat 4, berarti yang di sini yang tersisa hanya negatif 3. Dan suku yang lainnya dibagi dengan x pangkat 4. Kemudian kita akan pecah dia menjadi dua fungsi. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Selanjutnya ini kita selesaikan dulu. 3x kuadrat per x pangkat 4-nya. Itu
Itu menjadi 3 per X kuadrat, kemudian ini tetap. Setelah itu, kita akan substitusikan pendekatan limitnya. Ini menjadi negatif tak hingga pangkat 4, dikali negatif 3, ditambah 3 per negatif tak hingga pangkat 2, dikurang 2 per negatif tak hingga pangkat 4. Negatif tak hingga pangkat 4 itu hasilnya adalah tak hingga, kemudian ini 3 per tak hingga, hasilnya 0 ya. Sehingga yang tersisa hanya tak hingga dikali negatif 3. Tak hingga dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif tak hingga. Ini hasilnya. Kita lihat di option, itu jawabannya adalah yang A. Jelas ya? Next, contoh berikutnya yang nomor 7. Limit dari 3x kurang 2 pangkat 3 per 4x tambah 2 pangkat 3 untuk x mendekati tak hingga sama dengan berapa? Oke, ini optionnya. Nah, untuk penyelesaiannya, kita akan jabarkan ini. Ya, jadi 3x kurang 2 pangkat 3 itu sama dengan 3x kurang 2 dikali 3x kurang 2 dikali 3x kurang 2. Itu dikalikan berulang sebanyak 3 kali, kan gitu ya. Nah, jika soalnya dalam bentuk objektif seperti ini, sebenarnya kalian tidak perlu mengalihkan ini atau menjabarkan ini ya. Karena itu akan cukup memakan banyak waktu. Jadi, kalian ingat saja cara cerdas yang tadi, dan kalian cukup cari koefisien pangkat tertingginya. Nah, caranya mencari koefisien pangkat tertinggi, kita cukup mencari perkalian yang di depan saja. Jadi ini kita kalikan 3x dikali 3x itu 9x kuadrat. Kemudian 9x kuadratnya dikalikan dengan 3x. Itu hasilnya adalah 27x pangkat 3. Kemudian untuk koefisien pangkat tertinggi yang penyebutnya, di sini 4x dikalikan 4x, yaitu 16x kuadrat, kemudian dikalikan lagi dengan 4x. Itu menjadi 64x pangkat 3. Nah, untuk suku-suku berikutnya, itu tidak perlu lagi dihitung. Karena, kenapa? Untuk limit tak hingga, ketika disubstitusikan, nanti pasti hasilnya 0. Gitu ya. Jadi tidak perlu dilihat atau tidak perlu dijabarkan. Cukup kita cari koefisien pangkat tertingginya. Nah, setelah ini kita bagi dengan x pangkat 3, akan menjadi seperti ini. 27x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 3 per 64 x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 3. Hasilnya adalah 27 per 64. Kemudian untuk yang di sini kan sudah pasti 0, seperti yang saya bilang tadi. Sehingga hasil akhirnya itu menjadi 27 per 64. Nah, jadi untuk limit 3x kurang 2 pangkat 3 per 4x tambah 2 pangkat 3, untuk x mendekati tak hingga hasilnya adalah 27 per 64, yaitu option B. Jelas ya? Jadi ini cara yang bisa kita lakukan untuk mempersingkat waktu. Nah, kalau misalnya soalnya dalam bentuk esai, baru kalian jabarkan. Ya, seperti contoh yang lainnya tadi. Berikutnya, contoh soal nomor 8. Nilai limit dari akar x kurang 3 dikurang akar 5x tambah 1 per akar 5x kurang 1 dikurang akar x tambah 3 untuk x mendekati tak hingga. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 8, ini kita akan bagi dengan pangkat tertingginya. Karena di sini semua fungsinya berada di bawah tanda akar, berarti variabel pangkat tertingginya adalah x ya. Nah, jadi untuk soal nomor 8 ini kita akan bagi dia dengan x semuanya. Sehingga menjadi akar x per x dikurang 3 per x dan seterusnya.
di mana kita cari hasilnya akar X per X dikurang 3 per X, itu hasilnya adalah 1, akar 1 dikurang 3 per X, dikurang dengan akar 5 ditambah 1 per X, kemudian per akar 5 dikurang 1 per X, dikurang akar 1 plus 3 per X. Selanjutnya kita akan substitusikan pendekatan limitnya yaitu tak hingga menjadi akar 1 ditambah 3 per tak hingga dan seterusnya ya untuk yang lainnya juga. Selanjutnya yang ada per tak hingganya itu hasilnya pasti 0. Berarti ini menjadi akar 1 kurang 0 dikurang akar 5 tambah 0 per akar 5 kurang 0 dikurang akar 1 tambah 0. Sama dengan akar 1 dikurang akar 5 per akar 5 dikurang akar 1. Nah, untuk penyelesaian selanjutnya, ini kita akan rasionalkan, yaitu dengan cara mengalihkan dengan bentuk sekawan dari akar 5 dikurang akar 1. Ini menjadi seperti ini. Akar 5 ditambah akar 1 per akar 5 ditambah akar 1. Nah, untuk perkaliannya, kalian ingat yang tadi ya, yaitu A kurang B dikali A tambah B. Berarti di sini akar 1 dikalikan dengan akar 5. Hasilnya akar 5. Kemudian akar 1 dikali dengan akar 1. Hasilnya adalah plus 1. Kemudian negatif akar 5 dikali akar 5. Itu hasilnya negatif 5. Dan negatif akar 5 dikali akar 1. Hasilnya negatif akar 5. Yang di bawah juga sama perkaliannya seperti itu. Akar 5 kali akar 5. Hasilnya 5. Kemudian akar 5 dikali dengan akar 1 menjadi plus akar 5. Dan ini negatif 1 dikali akar 5 itu menjadi negatif akar 5. Dan negatif 1 dikali dan negatif akar 1 dikali dengan akar 1. Hasilnya negatif 1. Sehingga hasilnya menjadi negatif 4 per 4 ya. Kenapa? Karena ini akar 5 dikurang akar 5 sudah 0. Jadi 1 dikurang 5, negatif 4. Ini juga sama, sudah habis. Yang sisa tinggal 5 dikurang 1, yaitu 4. Sehingga negatif 4 per 4 sama dengan negatif 1. Nah, jadi untuk soal nomor 8 hasilnya adalah negatif 1, yaitu option C. Soal yang terakhir, nilai limit dari akar 4x kuadrat ditambah 8x dikurang akar x kuadrat ditambah 1 dikurang akar x kuadrat ditambah x. Oke, ini optionnya. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 9, jadi kalian perhatikan, di sini ada 3 fungsi ya. Nah, untuk fungsi yang pertama, 4x kuadrat ditambah 8x, ini bisa kita sederhanakan atau kita keluarkan 4-nya. Ya. Nah, menjadi seperti ini. Akar 4 dikali x kuadrat ditambah 2x. Akar 4 ini bisa kita cari hasilnya, di mana hasil dari akar 4 adalah 2, berarti 2 akar x kuadrat ditambah 2x. Nah, 2 kali akar x kuadrat ditambah 2x ini, kalau kita jabarkan, itu kan sama dengan akar x kuadrat ditambah 2x ditambah akar x kuadrat ditambah 2x. Ya, karena kalau kita misalkan ini sebagai A, gitu. A, nah berarti kan 2A itu sama dengan A tambah A gitu ya. Nah, kita jabarkan seperti itu. Nah, gitu ya. Makanya penjabarannya menjadi seperti ini. Nah, setelah dijabarkan seperti ini, akan kita kelompokkan. Dan kemudian kita akan bentuk menjadi 2 limit. Yaitu limit yang pertama akar x kuadrat ditambah 2x dikurang akar x kuadrat ditambah 1. Ya, dikurang dengan ini. Kemudian limit yang lagi 1, ini tandanya tambah, ditambah limit akar x kuadrat ditambah 2x dikurang
akar X kuadrat ditambah X. Untuk pendekatan limitnya yaitu tak hingga. Nah, kedua limit ini sudah masuk ke dalam bentuk limit irasional. Nah, berarti sekarang kita akan selesaikan dengan cara cerdas yang tadi. Ya, kita akan lihat nilai A dan juga P dari masing-masing limitnya. Di sini nilai A-nya 1. A-nya. Kemudian P-nya juga 1. Ini sama juga A-nya 1, P-nya 1. Nah, berarti kan A sama dengan P ya. Oke, kita gunakan rumus ini untuk mencari hasilnya. Nah, untuk limit yang pertama, di sini nilai B-nya adalah 2. Kemudian di sini untuk X kuadrat tambah 1, nilai Q-nya berapa? Q-nya di sini 0 ya. Kenapa 0? Karena kalian ingat yang Q itu ada variabel X-nya. Kalau 1 ini adalah konstantanya, atau R ya. Jadi Q-nya 0. Nah, untuk limit di sini, nilai B-nya 2 juga. Kemudian di sini nilai Q-nya 1. Nah, jadi kita tuliskan sekarang 2 kurang 0 per 2 akar 1. Nah, ini untuk limit yang pertama. Ditambah dengan 2 dikurang 1 per 2 akar 1. Nilai akar 1 adalah 1, berarti menjadi 2 per 2 ditambah dengan 1 per 2. 2 per 2 ditambah 1 per 2 hasilnya adalah 3 per 2. Nah, jadi untuk soal nomor 9, hasil akhirnya yaitu 3 per 2, yaitu option C. Oke, jadi sekian contoh soal mengenai limit fungsi aljabar menuju tak hingga. Semoga video pembelajaran ini bisa dipahami dengan baik dan bisa membantu kalian dalam belajar di mana saja. Jangan lupa untuk tetap berlatih soal dari sumber-sumber lainnya untuk lebih memperdalam pemahaman kalian tentang materi-materi limit di tak hingga dari fungsi aljabar ya. Saya ucapkan selamat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.